Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bapak-bapak, ibu-ibu, puan-puan yang dirahmati Allah. Kali ini kita perkenalan tentang totok saraf. Ya, totok saraf bisa jadi sensasinya seperti jari petir. Ya, jadi yang kalau kena saraf yang tepat maka sensasinya akan sedikit perih dan mengagetkan. Nah, seperti kita kesetrum. Totok saraf jari petir itu dengan menggunakan alat yang ada di dalam tubuh kita, yaitu jari. Ya, jari cuma menggunakan dua utamanya, ya, jari ibu jari atau jempol dengan jari telunjuk. Nah, ini dua alat yang ada di dalam tubuh kita dan kita bawa kemana saja. Nah, ini alat yang mudah, ya. Nah, totok jari petir, ya, totok saraf murni itu berkenaan dengan saraf-saraf yang sesuai dengan keluhan si pasien. Makanya sensasi yang dirasakan itu bisa perih, panas, ataupun seperti tersengat listrik. Tapi bagaimana kalau seandainya saraf yang kita tekan itu tidak sesuai dengan keluhan, maka tidak ada sensasi perih, panas, ataupun seperti tersengat listrik. Nah, maka terapis harus memahami titik-titik saraf sesuai dengan keluhan si pasien. Nah, tekniknya menggunakan dua jari ini, ya. Nah, ada yang pertama ibu jari, ya. Ibu jari ini ada sendi-sendi ibu jari di sini, ya. Sendi-sendi ibu jari yang bisa kita gunakan ketika kita menterapi si pasien. Nah, seperti sini, sendi-sendi di sini, ya. Bisa di sini, ya, atau bisa di sini juga, ya. Ini utamanya. Jadi boleh menggunakan seperti ini. Tarik sedikit. Tekan, tahan, tarik, lepas, tahan, tekan, tahan, tarik, lepas, gitu, kasar. Nah, gitu, seperti itu ya. Atau bisa digunakan dengan ujungnya, kalau memang ada titik tertentu yang memang harus ditekan, ya, karena ototnya terlalu tebal, boleh dengan ini, ya. Yang kedua ada bagian telunjuk, ya. Bagian telunjuk ini sama seperti ibu jari, yaitu di bagian persendian. Nah, di sini persendian. Di sini bisa kita gunakan baik yang bagian atas, persendian atas, ataupun yang bagian bawah, ya, pertengahan di sini, ya. Caranya seperti ini, ya. Seperti ini. Tuh. Tarik sedikit baru lepas, ya. Tekan, tahan, tarik, lepas. Seperti itu. Ya, itu untuk penggunaan ini. Nah, terus sama apabila di pertengahan, ya, jari telunjuk, ya, pertengahan jari telunjuk ini sama tekniknya seperti itu, ya. Tekan, tahan, tarik, lepas. Nah, itu dasar ketika kita akan menerapi metode totok saraf murni, ya. Nah, itu terus apabila penekanannya dengan menggunakan jari telunjuk ini, maka yang menahan adalah jari jempol atau ibu jari, ya, seperti ini. Ambil jari telunjuk yang ini, nah, ditempel ke totok sarafnya, maka yang ini nahan, gitu, ya, seperti itu. Tapi kalau seandainya jari jempol yang digunakan yang seperti ini, maka ini yang ditekan, yang jari telunjuk adalah nahan. Nah, seperti ini, gitu, ya, nahan. Kalau di bagian memijat bagian jari-jari tangan atau jari-jari kaki seperti itu, ya. Nah, jadi itu metode yang akan kita pelajari. Maka bagaimana kok bisa membuat tubuh kita menjadi meningkat, imunitas juga meningkat, karena memang pada dasarnya seperti orang yang sedang membersihkan selokan, ya. Selokan itu mungkin penuh sampah, penuh dengan sesuatu yang membuat aliran air yang melalui selokan itu terhambat, maka dirangsang, distimulus oleh kita, ya. Mungkin sakitnya bukan di bagian yang kita totok, ya. Ya, seperti kita sakit perut di sini. Tapi kita menstimulus kaki itu, menotok kaki itu bukan di perutnya, ya, bisa jadi di kakinya, ya. Maka kakinya yang ditekan itu akan merangsang bagian perut atau lambung atau bagian usus itu supaya meningkatkan imunitas agar permasalahan yang ada di dalam perut itu segera ditangani oleh tubuhnya sendiri. Nah, oleh tubuhnya sendiri agar tubuhnya menjadi meningkat, membaik, dan kembali seimbang. Contoh seperti itu. Nah, ya, jadi contoh seperti itu. Ataupun bisa juga
bagian perut dengan teknik tertentu ya. Maka teknik totok saraf ini perlu ditekankan, perlu dipahami setiap titik-titik yang akan kita terapi kepada pasien, dan jangan sampai mencari kesenangan sendiri. Artinya karena kita lihat si pasien ini kesakitan gitu kan. Nah, jangan kita mencari sensasi senang melihat orang sakit, atau bukan ya, tapi pada dasarnya kita terapis adalah berusaha membuat pasien itu mendapatkan sesuatu yang kita berikan atau yang mereka harapkan adalah kesembuhan. Nah, mereka harapkan kesembuhan, maka dari itu kita terapis jangan terlalu kencang juga, jangan terlalu pelan, disesuaikan ya kebutuhan dari si pasien. Bisa jadi pasien itu dengan ibaratnya kalau kita tingkatkan ya tenaga kita gunakan dari level 1, 2, 3 ya. Anggap level 1 paling rendah. Nah, cocok dengan pasien ini dengan tenaga 1. Nah, kita coba ya ternyata belum maksimal, 2 belum maksimal, 3 oke. Nah, itu kalau kita batas maksimal. Memang efeknya akan semakin kencang, tekanan yang kita berikan semakin baik. Namun jangan sampai terlalu kencang juga, bisa jadi akan membekas atau menjadi luka ya, seperti biru itu kan. Maka itu pun tidak baik, malah bisa jadi seperti bahasa kedokteran dalam malpraktek. Nah, itu dasar ketika kita memahami akan menterapi si pasien. Jangan sampai kita terlalu kencang, jangan juga terlalu pelan, agar kita itu tepat sasaran, tepat guna, dan kita juga nyaman, pasiennya nyaman. Oke. Itu materi atau pemahaman tentang totok saraf dasar. Mari kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Bapak, ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Muhammad Ziaul Haq. Saya alhamdulillah sebagai seorang terapis yang kali ini akan memperkenalkan apa itu totok saraf ya, dan macam-macam totok saraf. Totok saraf adalah metode yang memang dikenal dari berbagai negara termasuk di Indonesia ya, dan alatnya pun bermacam-macam. Ada totok saraf murni, ada totok saraf menggunakan alat, ada juga menggunakan bahan ya. Dan kali ini kita akan belajar bagaimana cara totok saraf murni. Tapi saya perkenalkan dulu, ada totok saraf menggunakan alat. Menggunakan alat biasanya bisa juga menggunakan minyak-minyak khusus ya, bisa juga menggunakan alat-alat yang seperti alat-alat sulap sehingga menimbulkan rasa yang berbagai macam ya, ada panas, ada seperti sengatan listrik ya, ada juga yang memang bentuknya seperti sendal, ada juga bentuk dalam bentuk seperti sabuk, sehingga itu akan bereaksi pada si pasien apabila terapis menyentuh atau memijat di bagian-bagian tertentu. Namun kali ini kita belajar tentang totok saraf murni. Totok saraf murni pada dasarnya adalah suatu stimulus atau rangsangan bagi saraf tertentu, sehingga saraf tertentu itu merespon dengan suatu positif ya, suatu hal yang positif, dan merangsang kembali saraf-saraf yang mungkin agak terhambat, tersumbat gitu kan, sehingga respon otaknya atau respon tubuh itu kurang normal. Nah, atau tidak normal dalam bentuk tidak seimbang ya, berat gitu kan, kaku gitu kan, atau bekerja tidak sesuai dengan fungsinya ya. Nah, itu maka direspon dengan totok saraf. Sensasi totok saraf itu berbagai macam ya, ada panas, ada perih, ada seperti sengatan listrik atau seperti jari petir. Nah, itu yang akan kita pelajari. Oke. Itu saja kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Nanti kita berjumpa lagi bagaimana cara totok saraf yang lebih nyaman, lebih aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Ziaul Haq, Bapak Ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan mempraktekkan totok saraf di bagian dada ya, dari sini sampai
sini ya. Jadi kita lanjut ke leher ya. Coba, maaf Pak Oji, boleh dibuka dulu. Oke, ini totok saraf di bagian dada ya. Bagian dada itu kita ketahui ya. Di sini kita tahu bahwa di sini ada paru-paru. Seorang terapis ya, kita harus tahu dan paham anatomi tubuh. Anatomi tubuh, di mana titik saraf, jangan sampai kita nggak tahu, terapi saja ya. Nah, di sini bagian paru-paru, di belakang sini ada bagian jantung ya. Di bagian jantung. Nah, di sini ada pankreas, ada hati di bawahnya di sini ya. Di sini ada juga ginjal di belakang ya. Nah, di belakang dekat ke punggung, lebih dekat ke tulang rusuk bagian punggung ya. Nah, kita praktek di bagian dada dulu ya. Bagian dada, permasalahan di dada itu ada bagian paru-paru ya, bisa paru-paru basah ya, bisa TBC, bisa juga bronkus yang bermasalah, peradangan menjadi bronkitis ya, jantung dengan segala macam penyakit yang akan ditimbulkannya ya. Maka kita perhatikan sedikit-sedikit, mudah-mudahan jadi wasilah ya. Nah, kita tekan di sini. Ini titik imunitas ya, ini agak lumayan sakit nih ya. Nah, nggak usah kencang, kita di sini kita tekan sini titik. Nah, seperti itu ya. Nah, ini imunitasnya ditingkatkan di sini, tekan ke imunitas ini. Titiknya di sebelah mana? Ini ada cekungan di sini, tulang ya. Nah, turun sedikit kurang 2 atau 3 jari di sini. Nah, di sini. Ini ada bagian apa? Ulu hati. Nah, di sini ulu hati. Nah, 4 jari atau 5 jari naik ke atas di sini. Kita tekan. Ya. Kita putar ke kanan. Ya, kita putar ke kanan sedikit, jangan sampai terlalu kencang, jangan terlalu lama juga. Ya, yang penting ada rangsangan, ya. Terus kita di sini pahami ada titik paru-paru ya. Nah, di sini ada jantung. Kita tekan di sini jantung ya. Di sini juga boleh. Ya. Kita sama seperti bagian perut, kita totok di sini, boleh ditarik dari dalam ya, dari bagian depan ke belakang seperti ini. Ya, seperti ini. Ya, tuh. Lumayan ya. Dari sini juga boleh. Gitu, seperti itu. Ya. Ini rangsangan agar kalau memang ada angin atau saraf-saraf yang agak terganggu, agak kaku, kita rangsang seperti itu ya. Tuh, boleh dari sini seperti itu ya. Seperti itu ya. Terus ada totok di sini ya, berhubungan dengan ujung atau kalau paru-paru itu menggantung ya, di sini titik saraf ototnya di sini. Seperti itu. Tekan sedikit aja. Nah, tekan sedikit di sini juga ada. Ya. Ini. Persisnya ini ada tulang nih. Rufi di sini. Ini ujungnya di sini, pangkalan kita ke bawah yang tadi. Di sini juga ada. Sini. Nah, di sini. Nah, tekan sedikit aja. Seperti itu. Nah, itu untuk merangsang khusus bagian paru-paru ke belakang sampai ke belakang. Rasanya kalau terlalu ditekan agak nyesek ya Pak Haji ya. Nah, di sini. Nah, sama di sini juga. Nah, terus bisa juga gosok ditekan dengan ibu jari. Ya, itu di bagian sini. Ya. Nah, sini. Nah, di sini menggunakan ruas ibu jari, di sini tarik. Gitu. Ini juga sama ya. Ya, seperti itu. Atau bisa juga urat nadi besar ya. Urat nadi besar itu di sini nih. Ini ada otot di sini. Jadi kalau seandainya ada orang yang kena luka di sini tusukan, itu akan lebih cepat meninggal daripada ketika ada luka di sini dipotong atau tergores di sini ya. Ada nadi di sini, tapi di sini lebih cepat. Kalau seandainya luka di sini luka, itu akan lebih cepat proses meninggalnya daripada yang di sini. Di sini sakit doang, dari sini lebih cepat
ya, maka harus hati-hati di bagian sini sebenarnya. Ya, maka kita rangsang yang dekat dengan jantung, ya. Tadi itu kan yang paling cepat reaksinya dengan jantung di sini, ya di sini. Ya jangan terlalu kencang juga, cukup kita ototnya kita rangsang, ya. Ya boleh juga seperti ini, ya sebelah juga boleh. Itu ya sini. Maka teman-teman semua, bapak ibu, tuan-puan yang dirahmati Allah, kita pahami seperti itu ya. Itu paru-paru, bagian jantung, ada bagian ada nadi juga, di imunitas. Mudah-mudahan kita bisa praktek khusus di bagian dada ini agar menimbulkan sensasi, meningkatkan imunitas, stimulus di bagian tubuh kita. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.